walaupun online, tetapi saya percaya Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mau masuk dalam ibadah ini dengan satu ucapan syukur di hadapan Bapa. Apapun boleh terjadi dalam hidup ini, tetapi satu hal, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami, karena Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik bagi kami. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau beracara dalam ibadah ini, dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, baik di rumah mereka masing-masing maupun umat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang selalu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi
aku jadi alatmu. Seperti tema ibadah kita pada pagi hari ini, penginjilan, kita mau dipakai Tuhan. Apapun kondisi kita, tapi biarlah selama kita masih hidup, kita tetap mau dipakai Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini aku. Ini aku jadikanlah Tuhanku untuk memberitakan Injilmu. Ini aku jadikanlah Tuhanku untuk melakukan firman-Mu. Hidupku dengan rohmu, agar ku jadi saksimu. Hidupku dan pura-pura untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, ini aku jadikanlah Tuhanku untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku jadikanlah Tuhanku untuk melakukan firman-Mu. Pakailah hidupku, penuhi hidupku dengan penampilan, agar ku jadi saksimu. Pakailah hidupku dengan penampilan untuk kemuliaan namamu. Penuhi Haleluya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menjadi remah dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan satu buah pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang rindu. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa.
Tuhan, kita bersyukur masih ada kesempatan untuk menyembah Tuhan hari ini. Masih ada masa anugerah Tuhan bagi setiap kita, baik itu sebagai umat maupun sebagai jemaat pada umumnya, bahkan bagi setiap insan yang hari ini tahu bahwa inilah hari Sabat, hari perhentian Allah, hari perhentian bagi umat untuk dapat menghampiri tata kasih karunia. Kita bersyukur karena kesempatan yang baik ini merupakan satu lahan yang indah bagi taburan benih-benih firman Tuhan. Masih ada siraman embun surga bagi setiap kita. Ya, sebelum kita merenungkan firman Allah yang sangat-sangat berguna, yang memberikan harapan, memberikan kemenangan bagi kita, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang Rahmani dan Rahimi, penuh belas kasihan. Mari Bapak bersabdalah terhadap setiap kami. Layakkan untuk kami menerima pembaharuan daripada-Mu, menerima kasih karunia yang baru, dan selalu dapat mengiring Engkau dalam setiap situasi dan kondisi. Semata-mata Tuhan kami hanya menyadarkan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih sekali lagi untuk waktu, untuk fasilitas, kesempatan, dan segenap rahmat-Mu yang besar, baik itu berupa urusan atau pemenuhan kebutuhan materi kami, kebutuhan jasmani kami, dan terutama untuk kebutuhan rohani kami. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus pula, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lagi kita bisa menghadap tahta belas kasihan Allah. Mungkin ada di dalam rumah masing-masing, ada di dalam model persekutuan atau apapun juga, tetapi tetap kita mengucap syukur. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melimpahkan anugerah kasih dan pertolongannya. Jadi pada pagi hari ini mari kita melandasi ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat yang ke-15, seperti yang tertera di dalam warta gereja. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15 itu sudah ditulis di dalam warta gereja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi sekali lagi, Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berbagilah saudaraku yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Mungkin agak misterius ya, atau agak asing bagi saudara. Kenapa bagian dari contoh yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama, seorang tokoh guru agama di Israel, dan dengan diskusi yang luar biasa, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang apa yang pernah terjadi. Dan itu adalah peristiwa bagaimana ada ular tedung yang menggigit atau mematikan banyak sekali orang Israel pada waktu itu. Dan misterinya begini, yang menyebabkan kematian itu ular, gigitan ular, dan penangkalnya
obatnya adalah ular itu sendiri. Itu misteri, saudara. Tapi itulah hukum Allah. Ya, betul-betul hukum Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberikan contoh seperti yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15, ya, maka kita bisa melihat bahwa ular tembaga yang harus dibuat oleh Nabi Musa itu memang disitulah ya, tempat di mana di daerah Araba tambang tembaga. Ya, bukan kebetulan ular itu dibuat dari tembaga. Dan walaupun tembaga itu sendiri melambangkan hukuman Allah, setiap kali Tuhan berbicara tentang tembaga, itu adalah tentang hukuman Allah. Salah satu yang kita bisa mengerti adalah kalau langit itu seperti tembaga, tidak ada lagi curah hujan, curah berkat yang dicurahkan bagi Bani Israel, bagi orang percaya. Itu berarti Tuhan sedang menghukum umatnya, atau ada tembaga yang menahan segala sesuatu. Jadi urusan ular tadi menurut saya ilahi. Karena apa? Yang menyebabkan kematian gigitan ular, penangkalnya juga adalah ular yang dilambangkan oleh ular tembaga. Ya, kalau zaman sekarang udah bisa lihat lambang-lambang kedokteran, termasuk Ikatan Dokter Indonesia, lambangnya seperti lambang farmasi ular itu ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan hal yang lain, ya, di dalam kitab Bilangan, saudaraku, ketika umat melawan Allah, ketika umat melawan otoritas yang ada dalam kehidupan bangsa Israel, kita bisa melihat Tuhan juga memakai hukum yang sama. Yang menyebabkan itu adalah manusia, tadi ular. Maka penangkalnya juga manusia. Jadi ketika manusia melawan otoritas dari Tuhan, maka terjadi adalah Allah memakai manusia sebagai penangkalnya. Dalam Bilangan 25 itu ditulis seperti itu. Ketika umat Allah memberontak, maka Tuhan memakai umat manusia sebagai penangkalnya. Dalam Bilangan 25 dikisahkan disitulah, ketika bangkit murka Allah, maka Allah mengirimkan tulahnya, ya, semacam hukuman dalam bentuk kutukan dan dalam bentuk pembinasaan. Sehingga dalam Bilangan 25 ayat yang ke-9 dikatakan, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Ya, kalau hari-hari ini 30.000 sekian manusia mati karena virus. Ya gara-gara manusia itu. Maka penangkalnya juga manusia kan. Sudah 30.000 sekian yang mati. Ini ulah manusia yang memberontak dalam Bilangan 25. Dan juga dalam kitab yang lainnya. Ketika mereka melawan Musa, saudaraku, melawan otoritas dari Allah. 14.700 orang mati. Sebabnya apa? Penangkalnya yaitu. Sebabnya ular, penangkalnya ya ular. Sebabnya manusia, penangkalnya manusia. Luar biasa ya. Ini misteri. Mungkin tidak semua orang bisa memahaminya. Tapi itulah Allah. Dia Allah berdaulat dan adil. Jadi kalau sekarang kita lihat pada masa seperti ini, dan kita berpikir, ya ini urusan apa? Ya, urusan melawan penyakit atau urusan melawan kedaulatan Sang Pencipta? Nah, kita harus hati-hati. Ya, manusia boleh saja berusaha dan apapun yang diusahakannya, ya, itu memang mestinya seperti itu. Tapi terutama, saudaraku, ya, ketika kita melihat apa yang dimaksudkan Tuhan, kalau manusia tetap tinggal di dalam dosa, ya hari-hari ini sudah bisa lihat di mana saja, tetap dilarang menghujat itu sepertinya tidak dianggap. Orang tetap menghujat. Berat sekali. Bahkan di dalam postingan itu ada yang mengatakan, wah, tapi kebebasan itu luar biasa.
saling menghujat di antara para imam, dalam arti imam tanda kutip itu, ya, yang depannya pakai U, saling menghujat. Kok diizinkan ya? Sepertinya kalau saya lihat pelanggaran manusia begitu dahsyat hari-hari ini. Penyebabnya manusia, jadi penangkalnya juga manusia. Jangan kaget. Kalau kita tidak minta ampun, umat manusia tidak minta ampun kepada Tuhan, sulit untuk disurutkan ini, ya, keadaan seperti ini. Nah, saya tidak ngomong ini hukuman dari Tuhan yang langsung kepada umat manusia pada saat-saat ini. Kejahatan manusia, kebobrokan moral manusia, itu yang membuat saat-saat seperti ini. Sehingga ya penangkalnya ya manusia seperti itu. Sehingga kalau kita lihat benar-benar hari-hari ini, masih tidak orang bisa merendahkan diri supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bagaimana orang sudah dipakut ular dan tinggal menyongsong maut. Tapi untuk melihat ular itu sebetulnya kan tidak sulit karena diletakkan di atas bukit dan diletakkan di atas sebuah semacam tongkat monumen atau enggak monumen, sehingga setiap orang tahu. Dan siapapun yang sudah digigit, asalkan melihat kemuliaan Allah melalui ular tembaga itu, yang menyebabkan mereka bisa disembuhkan dari gigitan ular tedung. Selamatlah. Manusia kalau mau hari-hari ini melihat kemuliaan Tuhan melalui kayu salib yang ditinggikan di atas bukit Kalvari, ditinggikan di atas bukit Golgota, selamatlah dia. Karena itu Tuhan benar-benar menyatakan kehendaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3:15. Nah, ayat terkenal ayat 16, saudara semua mungkin paham. Banyak orang Kristen hafal ayat itu. Tapi latar belakang ayatnya adalah seorang tokoh agama, seorang guru yang sangat disegani, dan datang pada waktu malam hari. Itu perlunya orang datang pada Tuhan pribadi. Harus menyaksikan sendiri, mempunyai iman pribadi. Tidak bisa imannya umum, tidak bisa kepercayaan umum, tapi yang pribadi. Jadi Nikodemus datang pribadi, berjumpa pribadi, bertatap muka pribadi. Dan banyak orang tidak mau. Ya, mungkin aku ikut nenekku, ikut kakekku, ikut ayahku, ikut ibuku saja. Ya kalau ibuku orang percaya, ikut orang percaya. Sebetulnya memandang kepada ular tembaga itu, memandang kepada kayu palang di mana itu Yesus pernah disalib. Nah, ular tembaga bukan melambangkan Yesus sebetulnya, bukan itu. Tapi bagaimana kita harus beriman, percaya. Nikodemus tidak bersama orang banyak, dia bertemu dengan pribadi. Ya, ada yang mengatakan dia pengecut, takut diketahui orang. Ada benarnya juga mungkin. Ya, tapi dari diskusi yang kita lihat, kita bisa mendapatkan pengertian perlu kerendahan hati. Hari-hari ini kita memulai dengan be humble. Punyailah kerendahan hati. Be thankful. Ya. Kita melihat Nikodemus dalam percakapan dalam Injil Yohanes pasal 3. Dia tidak menyatakan dirinya seorang hebat, seorang ahli Taurat, seorang yang mengerti hukum-hukum Alanda. Ya, tapi dia mau belajar dari seorang yang namanya Yesus. Saudaraku, kalau kita mau bersyukur hari-hari ini, beda. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, beda pasti. Karena kita kan smart. Be smart yang ketiga. Kita menjadi cerdas dalam arti seperti apa yang kita lihat di dalam kisah ini. Ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Sebetulnya dilawan bukan Musa, yang dilawan bukan otoritas Allah, yang dilawan Allah sendiri. Banyak orang hari-hari tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah takut.
yang dibilang HIV AIDS itu mematikan, tetap aja free sex di mana-mana. Bisa lihatlah tayangan, ya, sajian, apa saja hubungannya ke free sex. Ya, baik itu yang benar-benar free sex, sebagaimana pengertian kita, maupun yang berkisar antara sesama jenis, maupun yang penyelewengan lainnya. Tidak ada yang takut dengan HIV AIDS kok. Waktu pertama pada takut, setelah itu tidak takut. Jadi kelihatan sekali, saudaraku, pemberontakan manusia hari-hari ini. Makanya penangkalnya juga manusia. Ya, kita mesti hati-hati sebagai umat. Ya, Allah punya kedaulatan. Dan dia benar-benar menghargai orang menjaga kekudusan. Hari-hari ini kita meminta rahmat Tuhan, belas kasih, supaya kita tetap di dalam kekudusan itu. Kita tetap di dalam konsentrasi kekudusan itu. Dan dengan demikian, saudaraku, maka kita boleh bersama-sama merenungkan bagaimana cara Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bukan semua orang, setiap orang. Artinya harus punya hubungan pribadi. Kalau semua orang langsung ombyoan begitu, ya enak saja. Tapi tidak seperti itu kan. Tuhan bilang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Hari ini mungkin saudara termasuk sedikit yang dipilih, saya tidak tahu. Tapi itu harus ada kerinduan pribadi. Orang yang mati dipakut ular tedung di padang gurun, ya, sebenarnya baru saja menang perang. Saudara baca itu di dalam Bilangan pasal 20. Baru saja mereka mengalahkan sebuah suku bangsa, ya. Dan ketika mereka menang luar biasa itulah, saudaraku, ya, di dekat Horma itu mengalahkan orang Arab, ya. Itu artinya keledai liar Arab. Mereka janji sama Tuhan, kalau betul, ya, Tuhan izinkan mereka menang, ya, dikatakan kami akan menumpas kota-kota mereka. Artinya kalau betul-betul kita diberi kemampuan untuk menghancurkan kuasa-kuasa lain, kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa kedagingan. Tapi dalam perjalanan tidak gampang. Begitu mereka mengalami, ya, kesulitan dikit, mereka bersungut-sungut. Itu malah manusia. Kadang kita tidak bisa berterima kasih. Ada tantangan, ada didikan, ada hajaran Tuhan, kita melawan, kita marah. Saudaraku, ya, hari ini saya rasa tidak ada yang lebih indah, ya, daripada kalau kita masih punya pengharapan. Saya kirimkan pada Ko Yudi, ya, 2 versi. Satu versi bahasa Inggris saya dapat dari Pak Sebastian di Australia, satu dapat data dari mana, dari Indonesia, versi bahasa Indonesia. Ada 4 lilin, ya, menyala semua. Lilin pertama, lilin kedua, lilin ketiga, lilin keempat menyala semua. Tapi ya, ketiga lilin itu artinya kemudian memadamkan diri. Percuma, manusia tidak menghargai aku. Tapi lilin yang keempat, ya, dia adalah lilin tetap menyala. Dan ada seorang anak masuk ke dalam ruangan itu, menangis. Kenapa lilin pada mati? Aku takut kegelapan, aku takut kegelapan. Dan lilin yang keempat tadi bilang, jangan takut, akulah lilin pengharapan. Jangan takut, karena masih ada harapan. Kalau selama aku masih menyala, maka lilin-lilin yang lain akan aku nyalakan kembali. Maka dinyalakanlah lilin iman dan kasih, ya, dan kebaikan. Saya percaya bahwa semuanya harus tergantung pada harapan kita. Kalau hari-hari ini sudah banyak yang kehilangan pengharapan, ketakutan, dan hari-hari ini memang merupakan puncak dari masa inkubasi. Ya, dilarang ke Kota Pati, dilarang ke arah Simpang 5, nanti mulai pukul 18 ditutup sampai ke Tugu Muda. Zona merah, di sana zona merah mulai Simpang 5. Ya, memang kita harusnya waspada. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu sendiri
yang membuat kita sekali lagi seperti renungan minggu lalu tidak berdaya. Kalau masih ada harapan, kata Lilin yang keempat kepada anak tadi yang menangis, jangan menangis. Selama masih ada harapan, aku akan menyalakan lilin-lilin yang lain. Ya. Jadi kalau kita percaya apa yang sering kita pahami, pengharapan, iman, dan kasih, dan yang terbesar daripada itu adalah kasih. Mari saudaraku, harapan kita adalah seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya ulangi sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kalau orang Yahudi percaya dia dilahirkan sebagai orang Yahudi pasti selamat. Kalau dia memeluk agama Yahudi pasti dia masuk kerajaan Allah. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Barang siapa dilahirkan dari daging tetaplah daging. Barang siapa dilahirkan daripada roh, barulah ia menerima kehidupan baru, kehidupan yang rohani. Kita tidak cukup ya punya kehidupan karena kita anak orang Kristen, jadi orang Kristen tidak cukup. Selama kita belum dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kita belum menjadi milik daripada kerajaan Allah. Hati-hati. Ya, jadi kalau kita lihat tadi bagaimana cara Allah bekerja dan bagaimana harapan masih ada. Kemarin terakhir kami ke kantor pajak, pulangnya kami mampir di sebuah warung, saya kasih Alkitab 2. Wah, bisa bahasa Mandarin enggak? Udah bisa, enggak bisa. Saya minta dia baca Injil. Ya, ada Alkitab, saya bawakan kitab perjanjian baru. Enggak mau. Ini yang bahasa Indonesia tetap enggak mau. Saya mau pulang, saya kasih lagi. Ya, tetap menolak ya. Lili nambahkan, kau nanti besok menyesal kalau kau enggak mau. Baca di rumah, enggak usah dibaca. Enggak bisa, aku enggak. Kalau sudah sampai rumahnya tidur, enggak bisa. Kalau di sini enggak bisa, aku pakai kacamata. Lah kan ini tidak laku, masih sepi, tidak ada orang. Ya memang, ya. Tapi tidak bisa, saya tetap tidak mau. Akhirnya saya kasih belimbing buloh yang banyak sekali. Ya, tetap tidak mau. Dia minta 2 pembantunya yang melayani warung itu untuk juga tidak mau. Belimbing buloh akhirnya dibawa ke tempat isi ulang air aqua, air minum deh. Dan mereka mau, ya biar di sini. Ya, Lili Winter dia bilang gini, itu vitamin C kok. Nah sekarang vitamin C kata aku Yudi tidak ada, harganya 3 kali lipat. Saya lagi bingung karena STT Simpson minta, tolong mahasiswa kami di supply vitamin C. Ya, nah saya belum bisa jawab. Pak Yudi bilang tidak ada, kosong. Kalau ada pun harganya 3 kali lipat, padahal belimbing itu berlebih-lebihan saudara. Yang kita butuhkan. Nah yang terakhir adalah gambaran. Kalau kita mau mengambil buah belimbing, ya banyak kan tidak mau sampahnya. Tiap hari itu daunnya rontok bukan main. Dan tangkai-tangkai kecil, waduh luar biasa banyaknya. Kita hanya maunya menuai saja. Hari-hari kalau kita hanya mau menuai, tidak bisa. Kita tidak mau, dalam bahasa kita rekoso. Menyapu, membersihkan, daun membelimbing. Hari-hari ini masa penuaian itu. Kalau kita hanya mau menuai saja, tidak bisa, tidak mungkin. Kita juga harus memelihara. Ya, pohon belimbing itu dalam rangka membersihkannya, merawatnya. Dan inilah masa penuaian itu. Ya, tidak ada yang mustahil. Dan saya tiap hari hampir menuai, wah, waduh, banyak sekali buah belimbing, cepat sekali. Ibu Adanda bilang, kalau itu dipetik, dia akan cepat lagi berbuah. Ya biarin, saya bilang. Saya senang sekali, saya merasa ini lambang penuaian akhir zaman. Mari saudaraku, kita tidak hanya mengharapkan tuaian buah belimbing itu, tapi juga kita mau merawat, melakukannya. Ya, tidak banyak. Ya, Bu Kamto bilang, pernah minta pohon belimbing dari tempat kami ditanam, agak besar, daunnya ngerontok gitu, terus langsung ditebak. Saya tidak suka, Pak Kamto juga bilang gitu. Daunnya kotor sekali, kemana-mana, tiup angin berjajaran. Ya itu saudara, kita hanya mau enaknya saja, tapi tidak mau susahnya. Kalau kita lihat kisah ini, mari saudara, kita ingat. Ya, mesti kita mau secara pribadi datang kepada Tuhan, beriman, mengasihinya, dan percaya. Ya, sebetulnya katakan mudah, tapi tidak mudah. Ketika orang Israel menang di Hormat tadi, langsung berikutnya mereka melawan Allah. Kita mau ikut setia itu susah. Minta rahmat, anugerah, belas kasihan, urapan Roh Kudus, supaya kita bisa tetap setia hari-hari ini. Masih panjang perjalanan. Semua sekolah diperpanjang, belajar di rumah. Ini itu semua diperpanjang.
Masa ini kita belum tahu kapan bisa usai. Tapi jelas kita perlu bertobat, kita perlu merendahkan diri kepada Tuhan. Kita perlu mengasihi Dia sebagai Sang Pencipta. Karena banyak manusia hari ini melawan Tuhan begitu congkaknya. Karena bisa ini, bisa itu, bisa teknologi, bisa apa, biologi, apalagi lah. Ya, tapi teologi tidak. Ya, saya tidak bilang apa-apa selain kita punya harapan saja. Kalau kita sudah tidak punya harapan, ya susah. Mari kita berserah kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Dan percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih untuk umat-Mu yang memberikan tanggapan yang positif. Terima kasih untuk kesetiaan umat-Mu. Terima kasih dimanapun umat-Mu berada. Kami bersembah sujud kepada-Mu dan percaya. Kami percaya Engkau mau mendengar seruan hati umat-Mu, ucapan syukur umat-Mu. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami masih boleh merenungkan kebaikan, merenungkan kasih-Mu, menerima pertolongan, rahmat, belas kasihan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah kasih Tuhan, biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan menyinari saudara semua dengan terang cahaya wajah-Nya. Sehingga sebentar lagi ketika Bapak Ibu Saudara pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah saudara masing-masing, saudara pulang dan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih karunia selalu baru dan indah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus tinggal bersama saudara, menyertai, melindungi, membentengi, menguduskan, menyucikan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai saat ini sampai pada hari Maranatha yang mulia, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan permai, menjemput dan mengangkat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih.